Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang sedang merasa lelah, ada yang sedang diuji dalam pekerjaan, ada juga yang lagi berjuang menjemput rezeki halal, atau mungkin hati sedang merasa kosong. Tenang, setiap hati yang mendekat pada Allah pasti akan diberi ketenangan. Dan salah satu cara mendekat itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat bukan cuma bacaan, tapi juga bentuk cinta, bentuk doa, dan bentuk harapan. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu sholawat yang sangat ringan di lisan, tapi besar pahalanya. Namanya Sholawat Jibril. Kalimatnya pendek banget, bisa dihafal dalam beberapa detik, tapi punya kekuatan luar biasa. Yuk kita bahas lebih dalam. Apa itu Sholawat Jibril? Sholawat Jibril adalah salah satu jenis sholawat yang paling pendek dan praktis. Lafaznya adalah Shallallahu ala Muhammad. Artinya, semoga Allah mencurahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Meskipun singkat, sholawat ini punya nilai pahala yang sangat besar. Disebut sholawat Jibril karena dikisahkan bahwa malaikat Jibril adalah yang pertama mengajarkannya kepada para malaikat lainnya dan juga kepada umat manusia. Sebuah bacaan yang sederhana, namun berasal dari langit, dari malaikat, dan diajarkan kepada kita. Keutamaan sholawat Jibril. Sekarang yuk kita bahas, apa saja keutamaan dari membaca sholawat Jibril. Pertama, setiap satu kali kita bersholawat kepada Nabi, Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Bayangin, cuma 1 kali baca, tapi balasan dari Allah 10 kali. Berarti kalau kita baca 100 kali sehari, Allah akan membalas dengan 1000 rahmat dan ampunan untuk kita. Masya Allah. Kedua, sholawat ini menghapus dosa-dosa kecil. Kadang, tanpa sadar kita berkata yang kurang baik, lalai dari sholat, atau bahkan menyakiti hati orang lain. Sholawat bisa menjadi salah satu bentuk tobat ringan yang menyucikan kembali jiwa kita. Ketiga, sholawat membuka pintu rezeki dan menenangkan hati. Banyak ulama dan orang saleh menceritakan, ketika mereka dilanda kesulitan, salah satu amalan yang mereka rutinkan adalah memperbanyak sholawat. Dan benar saja, dengan izin Allah, kesulitan itu pelan-pelan hilang, diganti dengan kemudahan dan rezeki yang tak disangka-sangka. Keempat, karena sholawat membuat hati kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang jauh dari contoh hidup Rasulullah. Tapi dengan sholawat, kita sedang menyebut namanya, menyampaikan cinta kita, dan mengingat perjuangannya untuk umat ini. Dan yang paling istimewa adalah kelima, dengan banyak bersolawat, kita berpeluang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Siapa sih yang enggak mau dibela oleh Nabi Muhammad di hari yang semua manusia cemas dan takut? Sholawat adalah salah satu jalan yang membuka pintu syafaat itu. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya? Tenang, gampang banget. 1. Bacalah Shallallahu ala Muhammad setiap hari. Bisa dimulai dengan 10 kali, 20 kali, lalu naik ke 100 kali. 2. Jadikan kebiasaan harian. Bisa saat bangun tidur, setelah sholat, sambil menunggu antrean, bahkan saat dalam perjalanan. 3. Ucapkan dengan hati yang tulus, bukan asal baca,
tapi benar-benar hadirkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, kombinasikan juga dengan jenis sholawat lain. Misalnya, sesekali dibaca sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Nariyah. Tapi kalau waktu sempit, sholawat Jibril sudah cukup sebagai amalan harian. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan konten-konten Islami lainnya yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.